Kita kembali di video yang membahas tentang soal-soal PBG sebagai persiapan pretest PBG. Dan soal-soal ini berdasarkan kisi-kisi yang sudah diedarkan atau kisi-kisi yang ada. Kita langsung aja pada soal yang pertama kita bahas untuk video ini. Di sini kita akan mencoba untuk mempelajari sifat-sifat bangun datar. Oke ya, sifat-sifat bangun datar dari sifat layang-layang. Kalau kita sket ya, layang-layang itu seperti ini, kita sket layang-layangnya. Oke. Ya, dari sket ini kita akan mencoba untuk mengenali sifat-sifatnya. Mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang, dua pasang sisi sama panjang. Jadi panjang sisi yang kiri sama yang kanan, atas itu sama, sementara yang ini, yang bawah, yang panjang ini juga sama. Berarti betul. Mempunyai diagonal yang saling tegak lurus. Diagonalnya tuh di sini. Oke ya, di sini. Maka dia itu membentuk 90 derajat. Berarti ini juga betul. Mempunyai sudut siku-siku, tidak ada. Ya, kalau yang dimaksud adalah sisi yang luar, maka ini bukan siku-siku. Oke ya, berarti ini bukan. Mempunyai dua pasang sejajar, enggak ada yang sejajar di sini karena yang pendek sama yang panjang ini tidak sejajar. Oke ya, berarti ini salah. Mempunyai sepasang sudut sama besar. Ya, sudut yang kiri sama yang kanan itu sama besar. Berarti ini betul. Maka yang betul adalah yang saya centang yang ini. Berarti yang D. Oke, selanjutnya untuk nomor berikutnya. Berikutnya adalah tentang pencerminan yang harus diperhatikan ketika kita berhadapan dengan soal pencerminan. Itu kita seperti bercermin ya. Jadi kalau garisnya ini X, maka titik yang bawah ini maka terhadap garis itu sama ya, berarti titiknya di sini. Oke, ini juga ya sama ya. Sekarang yang memiliki titik ini, yang memiliki mana? Paling tinggi kan arahnya ke sini ya, arahnya ke sini ya, demikian arahnya. Maka yang betul adalah yang B. Oke, sangat mudah. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang median ya. Median itu adalah nilai tengah, tapi setelah data ini diurutkan. Jadi kita urutkan dulu menjadi 5, 6, 7-nya ada 3, oke, 8, 8-nya ada 2, dan 9, 10. Jadi ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini juga dicek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau 10 bagi 2 itu berarti 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi karena ini genap berarti ada 2. Oke ya, 7 tambah 7 bagi 2 sama dengan 7. Jadi mediannya adalah di tengah ini. Kalau di tengah ini seperti ini berarti kanan kiri dijumlah bagi 2. Oke, nilainya adalah 7. Untuk berikutnya adalah bus Transjakarta berisi penumpang berangkat dari terminal ke pasar. Ya, kita sket dulu. Ini adalah terminal dan ini adalah pasar. Ini terminal, ini pasar. Oke, yang menjadi pertanyaan adalah berapa banyak penumpang yang naik. Ya, misalkan yang naik adalah X. Ya, yang pertama adalah turun 4. Jadi di sini itu X min 4. Oke ya. Pada halte kedua di sini itu tambah 2, berarti X min 4 ditambah 2. Sementara di sini menjadi 15. Oke, berarti bisa saya tulis X min 4 plus 2 itu sama dengan 15. Ini tinggal dihitung. X min 2 sama dengan 15. Berarti X sama dengan 17. Itu sangat mudah, perlu dilogika aja. Untuk berikutnya, kita memiliki suatu lapangan berbentuk persegi panjang dengan luas meter persegi 120 meter persegi ya. Kita sket biar mudah dipahami. Misalkan seperti ini. Luasnya adalah 120.
lapangan tersebut panjangnya adalah 12. Kalau ini 12, padahal luas itu sama dengan panjang kali lebar. Ya, ini sama dengan 120. Panjangnya adalah 12 kali L sama dengan 120. Berarti L-nya sama dengan 10. Berarti ini sama dengan 10. Ini juga 10 karena sama. Ini 12, tinggal dijumlah berapa? Ya, tinggal jumlah adalah 44. Oke, mudah. Sekarang untuk yang nomor berikutnya tentang barisan aritmatika. Kita memiliki suku keempat dan memiliki suku ke-9. Suku keempat sama dengan 110 dan suku 9 adalah 150. Yang pertama, kita akan membuat atau mencari nilai B-nya. Nah, tinggal aja ini dilihat selisihnya ya. 9 kurangi 4 itu sama dengan 5. Sementara ini sama dengan 150 dikurangi 110 sama dengan 40. Nah, ini berarti B. Maka B-nya sama dengan 40 dibagi 5 sama dengan 8. Kalau B-nya ketemu, ya, kita punya rumus aritmatika itu UN itu sama dengan A plus N-1 kali B sama dengan 110. A-nya nggak tahu, tetapi di sini kalau kita pakai 4 berarti N 3, karena dari 4 kurangi 1 3 kali 8 sama dengan 110. Oke, berarti A ini berapa? 24 sama dengan 110. Oke, dari sini ketemu A-nya itu sama dengan 86 ya, tinggal ini pindah dikurangkan. Sekarang kita sudah tahu A, sudah tahu B, A sudah tahu dan B sudah tahu. Kita mencari U yang ke-30. U30 itu A plus N-1 berarti 30 kurangi 1 kalikan B. Tinggal ditempatkan di sini substitusi 86 29 kali 8 ya, tinggal dihitung. Ini berapa ini? Sama dengan 86 ditambah 232 itu sama dengan 318. Oke ya. Ya, harus diingat rumus-rumus dari baris aritmatika ya, seperti ini. Ini adalah rumus baris aritmatika. Untuk selanjutnya adalah kita belajar tentang barisan geometri. Ya, barisan geometri. Rumus dari barisan geometri itu UN sama dengan A kali R N-1. A suku pertama, R itu rasio. Jadi geometri itu rasio. Oke. Di sini kita punya U3. Ya, kita punya U3 itu berarti A, R, N-nya 3 berarti 2 itu sama dengan 4. Oke, sementara yang U9 itu sama dengan A, R, 9 kurangi 1 itu 8 sama dengan 256. Kita bagi aja antara U9 sama U3. Berarti saya tulis ini U9 dibagi U3 itu sama dengan U9-nya berapa? AR pangkat 8 dibagi AR kuadrat itu sama dengan 256 dibagi 4. Oke, A-nya dicoret. R pangkat 8 dengan R pangkat 2 itu dikurangi, berarti R pangkat 6 itu sama dengan, nah sekarang kita tinggal ngitung ini ya, ini dibagi, kalau kita bagi itu hasilnya adalah 64 ya, berarti R itu sama dengan dari akar dari 64. Oke ya, akar dari 64 itu sama dengan R-nya sama dengan 2 ya. Silakan coba nanti 2 pangkat 6 sama dengan 64. Ketika kita tahu R-nya 2, kita mencari A-nya. A-nya kita ambil dari sini. Dari yang kecil aja biar mudah. A 2 kuadrat sama dengan 4 ya. R-nya kan 2. Berarti A-nya kita ketemu 1 karena 2 kuadrat sama dengan 4. A-nya sudah ketemu, R-nya sudah ketemu, kita mencari U yang ke-12.
Maka U ke-12 itu sama dengan A1, R-nya berapa? 2. Hati-hati, ini 11 min 1. Oke, 11 min 1. Ya, ini 12 min 1 ya. Sorry, 12 min 1 berarti 1, 2 pangkat 11. Ini tetap 1 enggak ngefek. Berarti sekarang tinggal ngitung 2 pangkat 11. Oke ya. Itu hasilnya adalah 2048. Ya, ngitung 2 pangkat 11 mungkin bisa 2 pangkat 6-nya berapa, 2 pangkat 5-nya berapa gitu ya. Ya, jangan 2, 2, 2 gitu. Terus untuk nomor berikutnya. Nomor berikutnya adalah menerapkan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan kedua dalam konteks materi pengukuran. Ya, di sini waktunya itu jam 7.20 sampai jam 7.50. Oke, jam 7.20 sampai jam 7.50. Ini kita kurangkan aja, berarti jam 7.50, jam 7.20 itu tinggal 30 menit. Oke, di sini 10 liter per menit. Ya, itu cukup mudah karena ini sudah jelas, berarti volume air itu tinggal 10 kali 30 sama dengan 300 liter. Karena di sini sudah jelas 10 liter per menit, padahal ada 30 menit. Oke ya. Sekarang untuk berikutnya, yang terakhir untuk video kedua ini. Di sini kita akan belajar tentang rata-rata ulangan matematika 7 siswa itu adalah 6,50. Ketika ditambah 1 rata-rata menjadi 6,7. Cara mengerjakan adalah 7 siswa dikali 6,5 ya, ditambah nilai N. Sekarang siswanya jadi berapa? Jadi 8. Rata-ratanya itu menjadi 6,70. Oke, tinggal kita hitung, tapi kita kalikan silang dulu. Yang 7 kali 6,5 kita hitung dulu, nggak apa-apa. Itu hasilnya adalah 45,50 plus N sama dengan 8 dikalikan 6,70 ya, itu hasilnya adalah 53,60. Maka nilai N sama dengan 53,60 dikurangi 45,50. Oke, tinggal dihitung, hasilnya adalah 8,10. Oke, demikian video yang kedua membahas tentang soal-soal pretest PPG. Semoga bermanfaat dan nantikan video saya berikutnya. Tetap sukses dan tetap semangat. Terima kasih.